Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 pekerja tewas tertimbun tebing longsor saat perbaiki talut rusak di Kabupaten Kudus. Balita Cynthia Rizky Azalia yang menderita gizi buruk akhirnya dirujuk ke rumah sakit karena memiliki penyakit penyerta. Suasana haru mewarnai pelepasan jemaah haji kloter 18 asal Kota Salatiga. Informasi pertama, 3 pekerja tewas tertimbun tebing longsor di Kabupaten Kudus. Mereka tertimbun saat sedang mengerjakan talut pembatas jalan antar desa. Keluarga begitu terpukul menyambut kepulangan orang yang mereka cintai sudah tak bernyawa. Padahal korban berangkat pagi dalam kondisi sehat untuk mencari nafkah. 3 korban yang merupakan pekerja talut tertimbun tebing longsor setinggi 12 meter di desa Duku Waringin di Kecamatan Dawe Kudus Minggu siang. Mereka tak bisa menyelamatkan diri karena longsor datang tiba-tiba saat mereka sedang menggali pondasi perbaikan talut pembatas jalan penghubung antar desa. Ketiga korban yang merupakan warga setempat ditemukan tertimbun berdekatan. 5 rekan korban berhasil menyelamatkan diri. Diduga longsor terjadi karena kondisi tanah labil dan tidak adanya penyangga darurat. Tadi lihat masih ada pekerja. Selang 1 jam lebih saya kan sudah di atas. Saya dengar suara ambulan di bawah lalu saya turun. Jam berapa Pak itu kira-kira? Hampir asar pas ada adzan tadi. Kalau kejadiannya jam berapa? Infonya? Tahu. Saat ditemukan kondisinya gimana Pak? Wah, belum tahu mas saya. Karena saya turun dari persawahan kan udah dievakuasi. Ketiga jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Rejosari sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Pihak kepolisian yang melakukan olah TKP mengatakan kasus ini merupakan kecelakaan kerja sehingga 3 jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Korban kecelakaan kerja yaitu tertimbun tanah longsor saat menggali pondasi talut. Korban 3 orang tertimbun tanah dan berhasil dievakuasi, sudah dalam keadaan MB. Kemudian dibawa ke puskesmas, setelah puskesmas dicek oleh dokter puskesmas, dinyatakan sudah meninggal dunia. Selanjutnya korban dikembalikan atau diserahkan kepada keluarganya. Proyek talut tebing yang dikerjakan para korban merupakan proyek desa yang didanai dari dana desa. Talut penyangga ruas jalan sebelumnya rusak parah sehingga diperbaiki kembali. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Sesosok mayat pria ditemukan di selokan dekat Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Semarang. Polisi menduga korban dibunuh karena ada luka tusukan di dada kanan korban. Sesosok mayat pria ditemukan di dalam selokan di Jalan Puri Niaga Center, Tawangsari, Semarang Barat. Korban ditemukan dalam posisi tengkurap dan separuh badannya terendam air selokan. Jasad langsung dievakuasi tim Inavis bersama petugas Polsek Semarang Barat. Korban diduga dibunuh karena ada luka tusukan senjata tajam di dada kanan. Jasad pemuda yang diketahui bernama Rofi Teguh Prakoso ini pertama kali ditemukan oleh Satpam Ruko saat patroli rutin menyisir sudut-sudut lokasi ruko. Awal mulanya saya jaga di Sapam sini, saya kontrol lokasi jam 5.30, lihat motor di jalan, kok nggak ada pemilik. Nah terus saya lihat-lihat sekitar sugot, kok seperti ada orang. Nah, terus langsung tindak lanjut saya sebagai keamanan di sini, saya kelanjutannya lapor ke Polsek. Itu sempat. Pada malam sebelum kejadian, pria berusia 27 tahun itu diketahui menonton pertunjukan musik di PRPP. Polisi masih melakukan penyelidikan dan melacak pelaku penusukan yang menewaskan korban. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.
Balita Cynthia Rizky Azalia yang mengalami gizi buruk stunting akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Korban didiagnosa memiliki penyakit penyerta yaitu penyumbatan paru-paru sehingga mengganggu penyerapan nutrisi. Cynthia Rizky Azalia, satu dari 40.000 lebih anak yang mengalami gizi buruk dan stunting di Jawa Tengah. Anak ketiga dari pasangan Iswandi dan Lina Handayani sampai harus dirujuk ke rumah sakit. Rujukan keluar setelah petugas Dinas Kesehatan Brebes menjenguk balita malang ini di rumahnya. Awalnya, Cynthia tumbuh sempurna. Namun di usia 2 tahun, Cynthia tiba-tiba menggigil dan kejang. Saat dibawa ke rumah sakit, tidak langsung ditangani. Usut punya usut, anaknya didiagnosa mengalami penyumbatan paru-paru. Penyakit berdampak pada penyerapan nutrisi sehingga menghambat tumbuh kembang Cynthia. Selama 3 hari mau 4 hari si kecil dapat susu ahli gizi dalam rumah sakit itu karena si kecil pertumbuhannya kurang. Dan setelah dia minum berapa hari terus berapa kali, kok dia nggak bisa BAB. BAB-nya alot gitu loh. Ya Allah, kasihan banget Bu, nggak bisa keluar sampai dia kayak gini kayak gitu. Memang gizi buruk itu kebanyakan memang ada penyakit penyertanya, bisa jadi TBC, bisa jadi kemungkinan adanya diare atau cacingan sebagainya. Kebetulan ada penyumbatan paru-paru. Jadi mungkin bisa jadi karena ada penyumbatan paru-paru akhirnya mempengaruhi pertumbuhan, perkembangannya dan penyerapan nutrisi si adik Cynthia. Cynthia akan dirujuk ke Rumah Sakit Brebes sesuai KTP orang tuanya yang masih tercatat sebagai warga Kelurahan Kaligangsa Wetan, Kabupaten Brebes. Kasus stunting di Jawa Tengah memang menjadi sorotan. Meski pada 2022 kasusnya turun 0,1% menjadi 20,8%, 20 kabupaten kota masih mengalami peningkatan kasus stunting. Kucoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Sementara itu, seorang siswa sekolah menengah pertama negeri di Brebes diminta mengundurkan diri karena jarang bersekolah. Padahal alasan siswa kelas 7 itu tidak bersekolah karena menemani adiknya yang menderita gizi buruk. Jika ada istilah tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, hal itu tidak berlaku bagi Anissa Maharani. Ia bahkan diminta mengundurkan diri dari sekolahnya. Alasannya karena siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Wanasari Kabupaten Brebes ini dianggap membolos dalam 6 bulan terakhir. Padahal Anissa terpaksa tidak bersekolah karena menemani adiknya Cynthia Rizky Azalia di rumah sakit. Adiknya menderita gizi buruk sampai harus dirawat ke rumah sakit. Selain itu, Anissa juga terkendala biaya transportasi. Ditambah belum melunasi pembayaran uang sekolah sebesar Rp80.000 selama 2 bulan dan iuran uang paving sebesar Rp150.000. Ya itu tadi ongkosnya juga pas waktu itu ya pas kejadian itu ongkosnya juga, terus SPP juga belum bayar, terus uang pendaftaran aja Mas itu baru saya bayar separuh itu Mas. Kalau uang SPP sebulan berapa? Sebulan 80 atau 70 gitu. Permintaan sekolah agar Anissa mengundurkan diri dilakukan sejak Oktober 2022. Guru BK SMP Negeri 1 Wanasari mengatakan surat pengunduran diri bukanlah paksaan. Namun pihak sekolah menambahkan pengunduran diri sebagai siswa tidak berkaitan dengan masalah keuangan. Itu mengundurkan diri setelah sudah bolak-balik ya Bu. Datang ke sana, home visit ke sana, karena 1 kali nggak ada respon, 2 kali nggak ada respon, 3 kali nggak ada respon, orang tua dipanggil ke sekolah juga tidak datang, tidak menemui Pak Kepala Sekolah. Akhirnya dari pihak Bapak Kepala Sekolah ya sudah, kalau misalkan orang tuanya tidak mau datang ke sekolah, berikan saja surat pengunduran diri, tidak apa-apa. Kabar Anissa diminta mengundurkan diri terdengar Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Brebes. Akhirnya pihak Disdikpora menyambangi rumah Anissa di Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Kedatangan mereka untuk memberi secercah harapan. Pihaknya akan memindahkan Anissa ke sekolah yang lebih dekat dari tempat tinggalnya. Nantinya Anissa akan pindah ke SMP Negeri 17 Kota Tegal. Namun Anissa harus mengulang kelas 7 mengingat 1 semester terakhir ia tidak bersekolah. Soal biaya sekolah akan digratiskan sesuai dengan program Ayo Sekolah Lagi. Dalam rangka agar Rani itu bisa kembali bersekolah dan nanti proses mutasinya dari SMP 1 Wanasari ke SMP 17 Tegal akan kami bantu prosesnya. Kabar gembira kembali membangkitkan semangat Anissa untuk meraih cita-cita. Ia berharap keinginannya untuk menjadi seorang dokter bisa terbuka lagi dengan kembali bersekolah.
senang bisa sekolah lagi. Bisa mencapai cita-cita. Kemarin berhenti kelas berapa, Dek? Sekarang kelas berapa? Kelasnya kelas 2. Dalam 2 tahun terakhir, program Ayo Sekolah Lagi atau ASELA telah merangkul 120 siswa kembali ke bangku sekolah. Lewat program ini bisa menolong anak-anak seperti Anissa agar bisa memperoleh pendidikan wajib 12 tahun. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal.